dari Universitas Tanjung Pura. Berikut ini saya akan menampilkan video PPL rencana aksi saya yang pertama. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum mulai kegiatan pembelajaran hari ini, silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Siap, Bro. Sebelum mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Sebelumnya Ibu periksa kehadiran terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa aja? Terus? Ya. Terus? Ya. Ya. Nadia ya. Kemana? OSIS. Izin ya. Oke. Sudah siap belajar? Sudah. Silakan periksa kiri kanan depan belakang. Ada sampah tidak? Tidak. Bukunya sudah siap di atas meja semuanya? Sudah. Baik. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari materi tentang apa? Sel. Oke, tentang sel. Ada yang masih ingat apa itu sel? Ya, baik silakan. Sel merupakan unit terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup dan merupakan tempat terselenggaranya fungsi kehidupan. Oke, aplaus dulu untuk Baik. Ya, seperti yang dikatakan oleh Baik tadi bahwa sel merupakan unit terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup dan merupakan tempat terselenggaranya fungsi kehidupan. Tentunya di dalam sel tersebut ada yang dinamakan istilah organel sel. Ada yang bisa menyebutkan apa saja organel yang terdapat di dalam sel? Saya, Bu. Ya, Adi apa? Lisosom, oke. Saya, Bu. Ya? Retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma. Saya, Bu. Ya. Badan Golgi. Badan Golgi. Ya. Vakuola. Saya, Bu. Ya. Mitokondria. Mitokondria. Saya, Bu. Plastida, oke. Lainnya? Saya, Bu. Ya. Sentriol, oke. Saya, Bu. Kloroplas. Ada lagi? Dah. Oke. Tadi yang sudah disebutkan oleh temannya bahwa ada organel yang terdapat di dalam sel ya. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari atau membahas peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam sel. Tentunya struktur-struktur yang terdapat dalam sel itu akan ikut terlibat di dalamnya. Proses apakah itu? Pembelahan sel. Oke, pembelahan sel. Ya. Kalian pernah terluka anggota tubuhnya? Pernah. Apa yang terjadi setelah beberapa waktu dengan luka tersebut? Mengering, oke, ya. Menutup, oke, ya. Sembuh, ya. Mengering, menutup, sembuh, ya. Yang selanjutnya, coba perhatikan kuku kalian. Kukunya, lihat kukunya. Ya, panjang kukunya? Panjang. Tidak dipotong. Ya. Dalam 1 minggu, berapa kali kalian potong kuku? Nah, misalkan kalian potong kukunya hari Jumat. Terus Jumat kemudian, apa yang terjadi dengan kuku kalian? Panjang, ya. Luka yang tertutup, sembuh, mengering. Kuku yang sudah dipotong, terus kemudian bisa memanjang lagi. Itu kenapa? Karena sel mengalami regenerasi. Sel mengalami regenerasi. Tentunya proses pembelahan sel ini
penting untuk kelangsungan makhluk hidup, termasuk manusia. Oleh sebab itu, kita harus hidup sehat, makan makanan yang bergizi ya, supaya sel dalam tubuh kita dapat membelah secara normal. Sini ada tujuan pembelajaran yang harus kalian capai ya dalam proses pembelajaran hari ini ya. Yang pertama, setelah mengikuti proses pembelajaran dengan model pembelajaran problem based learning ya, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu menjelaskan tentang pembelahan sel dengan benar ya. Terus yang kedua, setelah mengikuti proses pembelajaran dengan model pembelajaran based learning melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis karakteristik dari masing-masing pembelahan sel dengan benar. Terus, yang ketiga, peserta didik mampu membandingkan jenis-jenis pembelahan sel dengan benar. Yang keempat, peserta didik mampu mengkomunikasikan hasil diskusi tentang pembelahan sel dengan jelas. Terus yang selanjutnya ada profil pelajar Pancasila. Nah, ini juga akan menjadi poin penilaian bagi Ibu, baik itu nanti dalam kegiatan diskusi maupun kegiatan presentasi. Ada sikap kreatif, gotong royong, dan berpikir kritis. Ya. Gambar apa ini? Bawang merah. Bawang merahnya, terus yang kedua gambar apa? Ya, proses pembentukan gamet. Yang pertama, gambar pertama itu proses pemanjangan akar bawang merah. Yang kedua, proses pembentukan gamet. Mari kita lihat video berikut ini. Tolong diamati ya. Maaf baik, tolong ambil tidak. Sip. Baik. Ya, melalui video tadi, melalui gambar tadi, ada yang bisa memberikan pendapatnya? Ya.
Pembelahan yang terjadi secara terus-menerus. Ada lagi? Saya Bu, Ya. menurut saya pada proses pemanjangan akar bawang merah terjadi proses mitosis, sedangkan pada proses gametogenesis terjadi meiosis. Ya, sudah disebutkan oleh temannya ya apa yang terdapat dalam video tersebut. Silakan setiap kelompok untuk menuliskan minimal satu rumusan masalah saja yang nantinya akan dipecahkan oleh kelompok kalian ya di akhir ya. Terus kalian tuliskan juga sebelumnya hipotesisnya atau dugaan sementara. Nah, kalian buat sekarang, nanti akan bertanya satu persatu untuk rumusan masalahnya. Terus nanti untuk hasil pemecahannya silakan kalian buat dalam bentuk slide yang menarik, bebas, mau kantong, pakai apapun bebas ya. Yang penting harus menarik dan jelas ya. Cukup yang pemecahan masalah yang kalian buat saja. Oke? Ya, silakan tuliskan rumusan masalahnya. Nah, Jangan bawang merah ada. silakan tuliskan dengan kelompoknya rumusan masalah apa? Pembelahan Tahap proses. Ya, tulisan masalahnya apa? Review. Ya, silakan disebutkan. Hipotesis. Kompak semuanya. Yang sudah siapa? Yang sudah belum? Sudah belum? Ya, Bu. Sudah? Sudah. Ya, kelompok Nabila apa? Silakan. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana tahapan pembelahan sel yang terjadi pada proses pembentukan sel gamet pada manusia. Oke, sip. Yang selanjutnya? Mau siapa lagi yang sudah? Ya. Bagaimana tahapan pembelahan sel yang terjadi pada proses pemanjangan akar bawang merah? Oke, apa yang terjadi pada proses pemanjangan akar bawang merah? Ya. Mengapa sel pada organisme eukariotik mengalami pembelahan? Maka sel pada organisme eukariotik mengalami pembelahan. Oke. Ya. Ya. Next. Untuk rumusan masalah kelompok 4, bagaimana proses pembentukan sel gamet pada manusia? Bagaimana proses pembentukan sel gamet pada manusia? Baik, ya. Apakah ada peran sel yang menyebabkan pemanjangan akar bawang merah dan proses gametogenesis pada manusia? Oke, sip ya. Masing-masing kelompok sudah mempunyai rumusan masalahnya. Sekarang silakan kalian tuliskan rumusan masalah beserta hipotesisnya dan hasil pemecahan masalahnya di dalam LKPD ini. Silakan baca petunjuknya dengan baik. Ya. Nanti kalau yang sudah, silakan slide-nya itu dikirimkan ke WA ya. Baik. Silakan. Ya. Nanti ini yang kelompok lainnya kan nanti ada bahas di depan kan. Nah kalian harus merangkum juga nanti harus paham juga apa yang sudah yang kawannya ya kan seperti sini nanti hasilnya gimana. Jadi kelompok yang tidak dapat akan terus hasilnya gimana itu seperti ini. Pokoknya dia itu pembelajaran saya pada proses pemanjangan. Oke. Ya, sip. Silakan dibuat ya untuk slide-nya. Kalian bahasannya apa? Bahasanya tentang tahapan pembelahan sel yang terjadi pada proses pembentukan sel gamet pada manusia. Oke, itu bahas ke tahap-tahapannya bahwa ada berapa tahap? Kalau pembentukan gamet itu Ada 2 tahap. iya 2 tahap, betul. Ada tahap apa aja? Ada tahap mitosis 1 dan meiosis 2. Oke, ya nanti
dijelaskan karakteristik dari setiap tahap itu apa-apa saja supaya nanti kawannya juga paham gitu. Ketika interfase gimana, ketika profase gimana, metafase gimana. Nah, itu harus kalian jelaskan juga nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum kami memulai presentasi, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Adi Saputra. Perkenalkan, nama saya Baik Lydia Malika. Perkenalkan, nama saya Nabila Ramadana. Nama saya Rika Aprilia. Nama saya Geonenda Saputra. Oke teman-teman, jadi setelah kami mendiskusikan hasil yang telah kami berdiskusi, kami merumuskan satu buah masalah, yakni bagaimana tahapan pembelahan sel yang terjadi pada proses pembentukan gamet pada manusia. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah mengetahui tentang apa itu meiosis? Ada yang sudah tahu? Baiklah, jika belum, saya akan menjelaskan singkat mengenai meiosis. Jadi, pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang terjadi pada sel gamet. Seringkali meiosis disebut juga sebagai pembelahan reduktif. Pada pembelahan fase meiosis, meiosis pada gambar pertama terdapat interfase, yang kedua profase 1, yang ketiga metafase 1, yang keempat ada anafase 1, dan yang kelima adalah telofase 1. Yang inti mulai dipisahkan oleh sekat sel dan menghasilkan 4 sel kembar haploid sebagai hasil dari keseluruhan tahapan pembelahan meiosis. Oke teman-teman, jadi dari penyampaian materi kelompok kami, tentu banyak sekali hal-hal yang menarik yang dapat kita diskusikan. Maka dari itu kelompok kami akan membuka sesi tanya jawab. Silakan jika ada yang perlu ditanyakan. Silakan ya, Pak Rozi. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadli, perwakilan dari kelompok 4. Ingin bertanya, mohon untuk menjelaskan apa perbedaan dari fase meiosis 1 dan meiosis 2. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lain? Ya, silakan. Baik, kelompok kami terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, jelaskan mengapa meiosis dikatakan sebagai pembelahan reduksi. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya akan kami diskusikan terlebih dahulu. Silakan kelompok lainnya jika ada yang ingin menjawab. Ya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Kiranti. Mengapa meiosis dikatakan sebagai pembelahan reduksi? Karena lantaran setiap sel anak hanya memiliki setengah jumlah kromosom yang ditemukan di dalam sel induk. Pembelahan meiosis disebut sebagai pembelahan reduksi. Ya. Apakah sudah jelas? Baik. Lanjut, pertanyaan dari Pak Rozi. Apa perbedaan fase meiosis 1 dan meiosis 2? Pada meiosis 1 terjadi tahap interfase, sedangkan pada meiosis 2 tidak terjadi tahap interfase. Dan pada fase meiosis 1 menghasilkan 2 sel anak, sedangkan meiosis 2 menghasilkan 4 sel anak. Baik. Ya. Oke, ada yang lain lagi? Ya. Oke, bisa ditutup. Oke, baiklah teman-teman.
Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok Adi. Baik ya, kelompok Adi sudah mencoba untuk menyampaikan mengenai pembahasan pemecahan masalah dari rumusan masalah yang sudah dirumuskan tadi ya. Sudah cukup baik ya, apalagi Adi sebagai moderatornya ya. Tinggal anggotanya yang harus lebih energik lagi ya, harus lebih oke lagi ya. Untuk moderatornya sudah baik ya Adi ya. Tadi ada kelompok Tegar yang membahas mengenai mengapa sel harus mengalami pembelahan. Nah, benar ya, sel harus mengalami pembelahan karena untuk kelangsungan hidupnya. Ya, untuk pembentukan sel gamet yang nantinya berfungsi untuk menghasilkan keturunan ya. Terus untuk pertumbuhan ya, yang kita dari bayi sampai sekarang bisa seperti ini itu karena sel-sel kita membelah. Terus untuk regenerasi sel ketika kita terluka, bayangkan kalau kita terluka terus lukanya tidak nutup-tutup. Nah itu kan ngeri-ngeri juga ya. Maksudnya jadi Allah itu sudah memberikan nikmat ya, memberikan sebuah proses yang sebegitu takjubnya, sebegitu hebatnya. Nah itu harus kita syukuri gitu ya. Nah itu jadi untuk mengapa sel, terutama sel eukariotik itu mengalami proses pembelahan tadi sudah dijelaskan oleh kelompok Tegar. Nah tadi Ibu sudah kasih contoh bahwa ada proses pembelahan secara mitosis dan meiosis ya. Bahwa pembelahan mitosis itu merupakan pembelahan T-sel atau nukleus melalui tahapan-tahapan yang berurutan dan teratur. Mitosis menghasilkan nukleus yang kedua sel anakannya dengan sifat genetik yang sama. Tapi kalau pada meiosis itu setengah ya kan? Nah, jadi nggak sama, nggak identik. Nah, itu salah satu perbedaannya juga. Selain yang dijelaskan oleh temannya bahwa sel mitosis itu terjadi pada sel tubuh atau somatik, dan meiosis terjadi pada sel gamet ya. Melalui tahapan-tahapan tadi, ada tahapan dari interfase, profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, itu ya. Terus tadi katanya pada proses pembentukan oogenesis kok ada yang berbeda gitu ya. Karena memang proses meiosis 2 itu terjadi, untuk yang oogenesis itu terjadi pada saat adanya fertilisasi, dan nanti akan kalian pelajari lagi pada sistem reproduksi itu ya. Oke, sekarang kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini, apa kesimpulannya? Coba ada yang bisa menyebutkan, menjelaskan kesimpulannya apa? Ya, Nabila, silakan berdiri. Jadi kesimpulan yang dapat diambil yang pertama adalah pembelahan sel. Pembelahan sel ini adalah proses di mana sel membelah diri menjadi dua bagian atau lebih. Nah, kemudian pembelahan sel ini dibagi lagi ini menjadi dua pembelahan, yaitu pembelahan sel mitosis dan pembelahan sel meiosis. Di mana fase mitosis ini terjadi pada sel tubuh dan menghasilkan dua sel anakan yang sifatnya identik dengan sel induknya. Fase ini terjadi satu kali pembelahan dengan 4 fase, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Sedangkan pada fase meiosis ini terjadi pada sel gamet atau sel kelamin yang prosesnya terjadi di dalam dua tahapan pembelahan, yaitu tahap pembelahan meiosis 1 dan 2. Di mana meiosis 1 ini tahap awalnya dimulai dari interfase, profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Sedangkan pada tahap meiosis 2 tidak terjadi tahap interfase, melainkan langsung ke tahapan profasenya. Profasenya, ya. Yaitu pada tahap profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Dan hasil akhirnya fase meiosis ini menghasilkan 4 sel anak. Oke, aplaus untuk Nabila. Ya, sudah dijelaskan panjang lebar ya dari perbedaannya tadi, bahwa proses mitosis terjadi di sel, salah satunya itu terjadinya di sel
somatik, kalau meiosis terjadi pada sel kelamin. Terus hasil anakannya juga sudah dikasih tahu tadi sama Nabila ya. Itu untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Yang selanjutnya, Ibu akan Ibu mau tahu untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Silakan, ada yang mau mengungkapkan perasaannya bagaimana proses pembelajaran yang kita lakukan hari ini? Saya, Ya. Bu. Oke, Adi, silakan Adi. Ya. Baiklah, perkenalkan nama saya Adi Saputra. Ya. Saya akan mengutarakan isi hati saya Wis, isi hati. tentang pembelajaran hari ini. Ya. Saya merasa terbantu dengan media pembelajaran yang diberikan. Selain itu, penjelasan yang singkat dan jelas membuat saya mudah mengerti tentang materinya. Mungkin itu saja isi hati yang bisa saya utarakan. Oke. Terima kasih, tepuk tangan untuk Adi. Ya, terima kasih Adi. Selanjutnya, yang lainnya yang belum mengutarakan perasaannya, silakan mengisi lembar refleksi berikut ini ya. Nih. Silakan diisi dulu. Nanti dikumpulkan lagi ya. Silakan diisi. Oke. Untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya ya, silakan kalian pelajari lagi, perdalam lagi untuk proses gametogenesisnya. Tadi sudah disinggung oleh kelompok Anissa, bahkan sudah dijelaskan sebenarnya ya. Terus kalian cari literatur atau baca-baca dulu mengenai kelainan yang terjadi pada proses gametogenesis. Ya, bagaimana kalau pembelahannya itu tidak normal ya? Apa saja kelainannya yang terjadi pada saat proses gametogenesis. Silakan pelajari lagi untuk pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Rozi pimpin doanya terlebih dahulu. Sebelum menutup pelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Yang mana dimulai? Alhamdulillah.